itu bisa untuk menyimak tetap bisa. Kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bin nuril fahmi wa tudhihu lana man ashkala hatta yuhamana kanta ta'lamu wa la alamina ka anta alamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali nuril mudhibil nisyan bin nurhi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hasara tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair ibadika wa jila mardadi wa qurbi wa tawabi. Alhamdulillah ini Zoom pertama mungkin ini masih sibuk dengan malam tahun baru Hijriyah mungkin sebagian. Pak Dedi Setiadi, Alhamdulillah ahlan wasalan. Pak Dedi dari mana ini Pak Dedi Setiadi? Mungkin lebih Saya dari Cilegon. Cilegon. Ya. Provinsinya? Provinsinya Banten. Oh Banten, Cilegon ya. Ya. Cilegon Banten, Masya Allah ini. Baik Pak Dedi Setiadi. Kemarin sudah kita bahas dari awal itu bab kalam sampai terakhir tentang kayak robjer. Nah, dari sekian materi itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dari awal hingga akhir nanti tidak bisa terlepas karena pasti semuanya berkaitan. Pak Dedi Setiadi ini sudah pernah belajar nahu Pak Dedi Setiadi? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau terlihat dari senyumnya Pak Dedi ini pernah belajar. Amin. Saat ini lagi belajar. Saat ini lagi belajar. Eh, Ya. Memang jurumnya yang kami hadirkan ini bentuknya sederhana sebagai langkah awal dari para peserta itu bagaimana memahami tata cara membaca kitab yang mudah. Jadi targetnya kita bukan untuk bisa membaca kitab gundul, tapi kita untuk mengarah ke sana kita harus terbiasa dengan cara menganalisis lafat-lafat atau kalimat bahasa Arab yang sudah ada harokatnya dulu. Memang di kelas jurumnya ini awalnya masih seperti ini, tapi nanti di kelanjutannya ketika sudah hatam dari jurumnya ini ada kelas lanjutan yaitu khusus untuk praktek baca kitabnya. Nah, jadi ini teori-teori, kemudian ada latihan-latihan, kemudian ada analisisnya, baru di kelas lanjutan nantinya bagi berkenan itu bisa melanjutkan di kelas baca kitabnya. Sekarang kita coba untuk hadis, kita baca hadis, ini hadis Arba'in Nawawi. Yang pertama yaitu terkait la amala illa biniyatin, tidak ada amal kecuali dengan niat. Nah, jadi amal itu tidak ada nilainya kecuali dibarengi dengan niat. Itu judulnya. Mungkin Pak Dedi Setiadi berkenan untuk membaca hadis dari An Amirul Mukminin sampai terakhir. Silakan Pak Dedi. Apakah bisa terbaca ini? Atau kurang besar mungkin? Oh, sebentar saya ngambil kacamata dulu. Oh ya ya, silakan Pak Dedi. Soalnya kalau melalui HP handphone, ini iya kecil ini. agak kecil. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umirul Mukminina Amiril Mukminin. Amiril An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar binil Khattabi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa
famangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'ati yang kihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi rawahu imamul muhaddisina Abu Abdillahi Muhammadu benu Ismaila benu Ibrahima Banil Mughirati beni Bardis Bahul Bukhariyu wa Abul Husaini Muslimu benul Hajjaja beni Muslimil Usairiyun Naisaburiyu fi sahihaihimal ladini huma asahul kutubil musonnafati. Ya, terima kasih Pak Dedi Setiadi. Nah, ini juga sudah bergabung Pak Purnomo. Alhamdulillah ada 2 orang yang bergabung. Mungkin Pak Dedi berkenan menerjemahkan sekalian. Belum bisa. Oke, kalau begitu saya bantu terjemahnya. An Amirul Mukminina, dari Amirul Mukminin, yaitu Abi Hafsin, ayahnya bapaknya Hafs, yang bernama Umar binil Khattabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, bahwasanya amal itu bergantung dengan niat, terkait dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan bahwa setiap orang itu manawa, tergantung apa yang dia niatkan. Maka faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu memang untuk Allah dan Rasulnya, pahalanya adalah seperti itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, yusibuha, yang dia dapatkan, awum ra'atin yang kihwa, atau hijrahnya karena untuk perempuan yang ingin dia nikahi, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu tergantung terhadap apa yang dia hijrahkan. Nah, kita akan analisis dari teks hadisnya, dari teks ini apa ini namanya, sanatnya dan matannya. Jadi yang atas ini namanya sanat, an Amiril Mukminina. Ini kemarin an ini namanya apa Pak Dedi? Pak Purnomo mungkin juga diperbolehkan menjawab. Tapi tadi izin hanya menyimak. Mungkin nanti ketika sudah longgar bisa ikut serta untuk memberikan jawaban, mencoba menganalisis. An ini ada fi'il kata kerja, ada isim kata benda, ada harf, atau harf itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kata penghubung ya, kata penghubung, kata konjungsi. Nah, Pak Dedi ini apa? An ini isim, fi'il atau harf? An An artinya is dari. an an isim fi'il atau huruf an. Ya, An apa? artinya Fi'il. dari. Fi'il. Ya, Oh, kalau fi'il itu kata kerja Pak Dedi.
Oh, dari. Berarti isim. Dari. Isim huruf. Kalau isim itu apa ya? Huruf Pak Didi. Isim huruf. Ya, jadi an itu huruf. Kalau isim itu mudah memang kalau artinya sih kata benda. Isim itu artinya kata benda. Tapi ketika di lafadz bahasa Arab itu mudah sekali kita menentukan isim. Isim itu biasanya ada alif lamnya seperti ini, al mu'minina. Atau lafadz atau kata yang gandeng dengan al amiril mu'minina ini gandeng. Amirul mu'minin kan artinya amir itu pemimpinnya orang-orang mukmin. Nah, jadi kan gandeng. Nah, ini berarti keduanya ini adalah isim. Ini isim. Kalau arti dari Amirul Mukminin yaitu pemimpinnya orang mukmin, berarti kan itu kan juga bisa kita pahami kalau itu adalah kata benda atau isim ya. Nah, kalau bukan artinya mengarah ke kata benda atau tidak ada alif lamnya atau tidak ada tanwinnya seperti Hafsin ini, Abi Hafsin ayahnya Hafs, maka itu kalau tidak fiil huruf berarti. Kalau fiil artinya kata kerja, jelas. Kalau fiil artinya kata kerja. Tapi kalau an itu tidak ada tanda isim juga tidak ada tanda fiil. Kalau hafsin ini ada tanwinnya, jadi isim itu ada alif lamnya atau ada tanwinnya. Atau kata yang bergandengan dengan alif lam atau bergandengan dengan tanwin. Seperti Amirul Mukminina gandeng jadi satu. Abi Hafsin ayahnya Hafs jadi satu juga. Nah, ini berarti juga abinya juga isim, Hafsinnya juga isim, amirunya isim, al-mu'minina juga isim. Nah, jadi an ini huruf. Sekali lagi, Umaro, fiil isim atau huruf. Umaro nama orang, Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar berarti isim. Isim ya, nama orang berarti isim. Ibnil, ibnil itu artinya anak. Ibnil Khotobi, anaknya Al Khotobi. Isim. Ibni Isim, nah, Ibnil Khotobi Isim. Ibni Isim, Al Khotobi juga Isim karena Al Isim. Khotobi itu ada alif lamnya. Ibni itu disandarkan kepada Al Khotobi. Dua isim jadi satu. Anaknya Al Khotobi. Radhiya semoga meridhoi siapa Allahu Allah Ta'ala maha luhur Allah anhu dari Amirul Mukminina. Radhiya semoga meridhoi isim fiil huruf. Rodiyah. Radhiya Isim. semoga meridhoi Isim. isim. Rodi. Tidak ada alif lamnya, tidak ada Oh. tanwinnya, Tapi jadi satu dengan Allah. Allah tapi ada. jadi satu dengan Allah. Ini tidak jadi satu, tapi sendiri-sendiri ini. Rod. Radhiya Berat. meridhoi, ya kan? Satu. Oh, fi'il. Fi'il. Fi'il, radhiya meridhoi fi'il. Nah, ini namanya fi'il madhi atau kata kerja lampau. Di materi sebelumnya sudah kita bahas sedikit tentang fi'il. Radhiya ini fi'il, fi'il madhi. Nah, fi'il kemarin ada tanda-tandanya Pak Dedi. Jadi kalau fi'il madhi itu bisa kemasukan kode, bisa kemasukan kode radhiya atau di belakangnya bisa kemasukan tak tanis radhiyat. Nah, ini kebetulan tidak ada tandanya, tidak ada kod, tidak ada tak taknis. Lalu apa tandanya? Kalau fiil lampau, kata kerja lampau itu biasanya berakhiran fathah, rodia. Nah, ini kebetulan memang nggak ada harokatnya ya. Nah, ini harokatnya kan rodia. Tadi sudah saya baca rodia. Nah, fiil madi itu harokatnya adalah fathah akhirnya. Rata-rata akhir huruf dari fiil madi berharokat fathah. Sehingga tandanya adalah itu tadi, harokatnya berakhiran dengan fathah. Terus kalau kita ketemu fi'il madhi, itu kita sebaiknya juga tahu fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il mudhari'nya dari rodiyah itu Suaranya bagi, hilang. suaranya hilang ya? Suaranya hilang. Coba-coba. Sudah. Sudah ada lagi?
Sudah. Nah, rodiya fi'il madhi. Rodiya fi'il madhi, fi'il mudhari'nya atau kata kerja bentuk sedangnya itu yardo. Rodiya yardo. Rodiya yardo. Rodiya yardo mungkin eh, ketika kita ketemu fi'il madhi itu kita apa itu namanya? Mencari fi'il mudhari'nya sekalian. Pak Deddy Setiadi ini tidak ada headset ya Pak Deddy? Ada, Ada. cuma kebetulan di samping rumah saya ini ada kegiatan satu Muharram, jadi mungkin Oh gitu ya. ada agak berisik. Jadi kegiatan kami satu Muharram alhamdulillah sudah selesai sebelum Isya. Jadi Ba'dal Asar itu mulai acara sampai maghrib hingga selesai Isya. Selesai Kalau mengajar di sampai sini jam 8. biasanya habis Isya. Habis Isya ya. Iya, Mungkin lagi ada apa pembacaan surat Yasin dan lain-lain. ya surat Yasin dan doa-doa awal akhir tahun. Nah, kembali lagi Rodia ini, Rodia fi'il mati. Kemudian Allahu isim atau fi'il atau huruf? Allahu Isim, isim. isim ya. Lafat istilahnya lafzul jalalah. Jadi lafat Allah itu istilahnya kalau dalam nahwu atau untuk bacaan itu lafzul jalalah. Karena yang disebut bukan Allahnya tapi lafadznya di sini kita bahas. Lafzul jalalah, lafat Allah. Ta'ala fi'il isim huruf ta'ala itu Nah, artinya maha luhur. maha luhur kalau lihat artinya isim. Kalau lihat artinya isim ya. Ta'ala itu sebenarnya apa itu namanya? Fi'il yang maha luhur. Jadi kalau artinya memang mirip-mirip isim ya. Ta'ala. Contoh lain apa? Kalau ta'ala ini fi'il ta'ala ya ta'ala yang maha luhur. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ta'ala itu dari cirinya itu ini harokat terakhirnya berharokat fathah. 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 Huruf ya-nya itu fungsinya apa? Ta'ala Ta'ala, tapi ada huruf ya. ya Huruf ya. aslinya aliyun. Aliyun itu artinya yang tinggi. Ketika dibentuk ke kata kerja jadilah ta'ala. Ta'ala. Kemudian ini bukan ya ini. Ini namanya adalah alif layyinah. Nah, sehingga dibaca panjang. Kalau ini ya bacanya menjadi ta'alai. Nah, jadi yang bentuknya seperti ya ini bukan huruf ya, tapi ini adalah alif. Namanya istilahnya adalah alif layyinah. Atau istilahnya kalau di pondok itu alif bengkong gitu. Untuk mempermudahkan. Nah, jadi ini dibaca panjang. Ta'ala gitu Pak Fardi. Ta'ala fi'il. Coba saya cari apa awal artinya ya. Ta'ala. Ta'ala ini fi'il atau isim. Nanti takutnya salah ini. Ya mirip isim, mirip fi'il ya. Ya, ta'ala ini fi'il. Nah, ta'ala fi'il mudhari'nya ya ta'ala. Ta'ala ya ta'ala. Anhu an di sini sama dengan ini huruf berarti hunya. Hunya ini apa? Isim fi'il huruf. Nah, ini bentuknya agak lain. Dia tidak ada tanda isim, tetapi ini adalah isim. Namanya isim domir. Domir itu artinya kata ganti. Nah, hu ini kembali kepada Amirul Mukminin.
Semoga Allah meridhoinya. Akhirnya ibu ini kembali kepada Amirul Mukminin. Mungkin Pak Dedi masih bingung terkait dengan isim dhamir. Yang bingung malah ta'ala. Ta'ala itu ya. Iya, yang bingung malah ta'ala. Ta'ala. Iya, karena ya kalau dari artinya menjadi isim, tapi itu sebenarnya fi'il gitu maksudnya. Yang bingungnya tuh kenapa disebut fi'il? Pak fi'il gitu ya. Iya. Nah, jadi dalam fi'il itu ada istilahnya fi'il yang 3 huruf, rodiyah. Ini 3 huruf. Ada fi'il yang jumlahnya 5 huruf seperti ta'ala. Ada fi'il 3, 4, 5, dan 6 huruf. Nah, kalau ta'ala ini termasuk fi'il yang bentuknya 5 huruf. Tak 1, ain, alif 3, lam 4, alif layyinah 5. Gimana ya cara membuktikan kalau ini fi'il ya? Ta'ala artinya mahlur. Nah, jadi kalau artinya sesungguhnya, kalau fi'il kata kerja lampau itu ada telahnya. Rodiya, Allah telah meridhoi. Ta'ala, Allah telah maha luhur. Nah, atau Allah yang luhur gitu ya. Luhur itu kan atau maha tinggi, Allah yang tinggi, Allah yang maha luhur. Artinya kata kerjanya apa ya? Coba saya cari kamus yang pas. Eh, saya buka kamus. Nah, ta'ala di sini artinya tinggi atau luhur. Jadi atau maha tinggi. Nah, tinggi itu bisa dengan isim, tinggi bisa dengan fi'il. Kalau tinggi dengan isim itu kita bisa menggunakan aliyun. Aliyun. Jadi bentuk isimnya tinggi itu adalah aliyun. Tapi kalau bentuknya kata kerja itu pakai ta'ala. Apa bedanya? Kalau ta'ala itu ada kaitannya dengan waktu. Fi'il madhi artinya adalah lampau. Rodiyah telah meridhoi. Ta'ala telah maha tinggi. Tapi kalau aliyun yang isim atau kata benda tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi artinya sama, tapi tidak terkait dengan waktu itu untuk isim, terkait dengan waktu itu untuk kata kerja atau fi'il. Contohnya makan. Sama-sama makannya. Itu bahasa Arabnya akala. Saya telah makan. Maka Z telah makan. Akala zaitun. Z telah makan. Akala zaitun. Z telah makan. Tapi kalau contoh untuk kata benda itu tidak pakai akala, tapi pakai aklunnya. Aklun, aklun di akala itu kata kerja bentuk lampau. Untuk bentuk isimnya itu aklun, makan. Contoh kalimatnya makan itu kebutuhan hidup. Makan itu adalah kebutuhan hidup. Jadi bukan pakai akala tapi pakai aklun. Aklun kalau ada alif lamnya jadi al-aklu. Al-aklu makan itu hajatun atau muhtajun dibutuhkan lil hayati untuk hidup. Al-aklu muhtajun lil hayati. Makan itu muhtajun dibutuhkan untuk hidup. Itu sama-sama makannya tapi beda bentuk. Yang akala zaitun telah makan zaid itu kata kerja. Yang al-aklu muhtajun lil hayati itu untuk makan yang untuk kata benda. Cara penggunaannya beda. Nah, di sini ta'ala itu Allah Subhanahu wa taala disifati dengan maha luhur dengan menggunakan kata kerja tidak dengan fi'il. Gimana Pak Dedi? Ada sedikit pencerahan? Mungkin nanti semakin banyak ketemu kata kerja nanti semakin banyak
Iya, Apa itu? iya, Gambarannya semakin banyak. iya. Nah, kita berpindah ke kola. Kola itu artinya berkata, telah berkata. Izin tanya, Ya, silakan. hu, hu tadi itu kan isim domir ya. Isim domir ya. Iya, domir, istilah domir itu apa ya? Saya itu masih membedakan domir. Isim Domir, domir ya. iya domir, arti domir gitu. Domir itu artinya Arti kan domir kata, ya. Kata ganti. kata, kata ganti. Nah, kata ganti ini kan artinya kalau saya pemahaman kata ganti gitu ya. Ya. Ganti, menggantikan apa? Apa saja gitu yang bisa diganti maksudnya. Oh gitu. Bisa. Iya, domir itu kan kata ganti. Kemudian yang bisa diganti kan misalnya hu, ha, hum itu kan ganti orang gitu ya Ya, ya, ya. istilahnya. Ya. Sedangkan yang bisa diganti misalnya benda gitu kan, misalnya kucing, rumah itu kan ya untuk menggantikan atau apa? Tadi hu-nya itu kan domir ke Amiril Mukminin gitu kan. Ya, ya. Untuk menentukan hu itu domirnya ke Amirul Mukminin atau ke yang lainnya itu harus bagaimana gitu sifat oh, mengetahuinya kan tadi hu-nya itu kan kepada Amirul Mukminin. Amir Mukminin ya. Iya, tapi saya kan nggak tahu kalau hu itu ternyata ke Amirul Mukminin Ke Amir misalnya, Mukminin ya, ya. padahal di situ kan masih Ada banyak. banyak, ada banyak nama gitu kan, Ya, ya. kayak Abi Nama. Hafsin, Ya. ada Umar Umar. bin Khattab gitu kan. Ya. Nah, misalnya kan di situ mungkin ada nama-nama yang lain. Sedangkan hu-nya itu domirnya ke Amirul Mukminin, padahal di situ ya Amirul Mukminin ini kan Umar bin Khattabnya itu kan. Ya, ya. Padahal di situ ada nama Abi Hafsin misalnya kan. Kenapa radhiyallahu-nya itu tidak ke Abi Hafsin misalnya seperti Oh itu. gitu ya. Nah, kalau di sini yang kita harus pahami dulu, hu itu untuk kata ganti dia laki-laki. Jadi kata benda yang tergolong dia laki-laki atau mudzakkar istilahnya, kata benda atau isim yang mudzakkar laki-laki itu hu. Kalau ha itu untuk dia perempuan. Nah, kemudian baru di sini kita cari domir ini kita analisis kembalinya kemana. Yang sesuai dengan maknanya plus sesuai dengan bentuk kesesuaian antara hu dengan dia laki-laki. Nah, di sini hu kalau kita kembalikan ke Allahu lafdzul jalalah tidak tepat. Karena lafdzul jalalah sudah miliknya Rodia tadi atau Ta'ala. Sehingga kita cari isim lain yang dia bentuknya mudzakkar yang sesuai dengan kalimat ini. Hu ini kembali kepada siapa? Yang sesuai adalah kembali ke Amirul Mukminin karena ini yang dimaksud adalah Allah meridhai Amirul Mukminin ini. Atau bisa jadi kepada Abi Hafsin karena Abi Hafsin ini sama dengan Amirul Mukminin sama saja. Atau kembali ke Umar bin Khattab karena Amirul Mukminin itu ya ayahnya Hafiz, ya yang dimaksud yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga hu ini bisa kembali ke Amirul Mukminin, bisa kembali ke Abi Hafiz, bisa kembali ke Umar bin Khattab karena teks Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab ini adalah apa istilahnya dalam bahasa Arab itu badal sama dengan Amirul Mukminin yaitu ya Abi Hafsin, Abi Hafiz yaitu ya Umar bin Khattab. Sehingga tinggal pilih saja karena ini maksudnya adalah sama saja. Hu ini bisa Amirul Mukminin, bisa Abi Hafiz, bisa Umar bin Khattab. Yang jelas hu harus kembali kepada isim yang mudakar. Baru kita cari maknanya. Kalau ha itu kembali kepada isim yang muannas. Nah, nanti kita baru cari tahu analisis mana yang sesuai dari segi maknanya. Jadi untuk menentukan isim domir itu kita harus memiliki apa itu namanya perasaan. Ini yang pas itu yang kemana gitu ya. Selain dari konteksnya kita harus pahami, kemudian langsung kita juga bisa menentukan perasaan kita dengan banyak membaca
itu nanti kita biar terbiasa. Di sini maksudnya adalah kembalinya ke sini. Jadi orang Arab itu tidak suka untuk apa itu namanya bertele-tele atau mengulangi kata atau lafaz yang sama. Sehingga dengan istilah menggunakan isim domir seperti hu di sini, anhu. Gimana Pak Dedi? Iya, makasih. Bisa dipahami Pak Dedi? Ya, ya. Agak bulat keterangan dari saya. Kita lanjutkan. Lanjut. Nah, alhamdulillah ini sudah ada yang bergabung lagi Pak Kurniadi. Kita sampaikan, dah keluar lagi ternyata, hilang lagi mungkin sinyalnya. Pak Purnomo mungkin kelihatannya nggak bisa untuk ikut ini. Pagi Jum, kenapa? Kenapa? Di atas. Ya. Sekarang Kola. Ini kayaknya Pak Deddy Setiadi ini banyak yang membutuhkan Pak Deddy. Ini banyak orang yang cari Pak Deddy. Ya, Kola. Kola ini telah berkata. Apa ini? Fi'il, isim, atau PL, PL. fi'il. Ya, Kola. PL. Kerja ini fi'il mudhari'nya yakulu. Kola yakulu. Kemudian sami itu saya mendengar fi'il isim huruf Sami tu sama VL. fi'il ya sami itu saya mendengar. Ini dari sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u saya mendengar. Rasulullahi fi'il isim huruf Rasulullah. Berarti isim. isim ya. Di sini lafat Rasul juga isim karena bisa disandarkan ke lafzul jalalah Rasulullah. Yakulu ini dari kola yakulu berarti sudah kola yakulu. Innama bahwasanya In. inna In. bahwasanya apa ini isim fi'il huruf In. Bahwasanya. bahwasanya Nanya ini dulu Ustaz. ya In ya nama. In itu kan kalau saya kok cenderung sering gitu ya. Hati itu mencondongkan in nama itu sesungguhnya. Inna itu kenapa ya? Apa sehingga menjadi bahwasanya, tapi kalau saya tuh kan kecenderungan inna itu kan sesungguhnya gitu. sesungguhnya ya. Iya iya, gimana itu caranya Ah, untuk agar artinya itu tidak melari ke sesungguhnya tapi ke bahwasanya itu harus apa ciri-cirinya? ya ciri-cirinya ada ma-nya ini. Nah, ada ma. Ketika inna huruf taukid artinya sesungguhnya. Ketika ada ma itu dia tidak beramal sebagai huruf taukid lagi. Sehingga kalau ma-nya itu enggak ada, itu innal a'mala. Harokatnya fathah. Innal a'mala. Tapi ketika ada ma, dia menjadi istilahnya ilgho atau tidak beramal, tidak berfungsi lagi. Ya, artinya bukan sesungguhnya tetapi menjadi bahwasanya. Berbeda dengan hanya inna yang artinya sesungguhnya. Kalau tidak ada amanya dia beramal. Innal a'mala sesungguhnya amal-amal. Tapi kalau ada amanya dia menjadi tidak beramal lagi. Sehingga ini kembali ke bentuk asalnya yaitu domah al-a'malu. Innamal a'malu gara-gara ada amanya. Sehingga arti yang pas itu bahwasanya. Walaupun tidak tepat sekali ya. Apa ya namanya? Ya bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili. Tapi kalau kalau yang mirip-mirip itu bahwasanya untuk meniadakan arti sesungguhnya. Inama fi'il berarti. Innama huruf Pak Didi. Ya, termasuk huruf. Namanya huruf taukid sesungguhnya. Ma-nya sendiri juga huruf. Ma-nya sendiri adalah huruf. Tapi namanya saya lupa ma apa ini yang terletak setelah inna ini. Kalau inna ini kan sering kan. Namanya huruf taukid. Taukid itu artinya penekanan.
Nah, ketika ada ma di sini dia menjadi tidak beramal lagi. Nah, jadi di teori-teori di jurumiyah itu ketika kita praktekkan di baca kitab, kita menemukan banyak hal-hal yang di luar kitab jurumiyah. Sebenarnya ya ya ada, cuma kalau di jurumiyah kan terstruktur. Tapi kalau ketika baca kitab itu kita bertemunya macam. Tapi kita masih belum membahas banyak, cuma apa itu fiil, isim, huruf. Nah, itu kan dasar yang harus kita pahami dulu. Gimana Pak Dedi? Sudah puas dengan jawabannya? Iya, iya. Lanjut. Al-a'malu. Nah, di sini isim, fiil, huruf Pak Dedi. Ada al berarti isim. Ada al berarti isim, al-a'malu. Ini namanya jamak taksir. Jamak taksir itu berarti bentuk banyak. Ini kalau satu al-amalu, amal itu ya. Kalau banyak al-a'malu. Binniyati. Baknya ini dengan artinya isim, fiil, huruf, bak Ba, 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 ba artinya dengan. dengan artinya dengan. Ciri-ciri fi'il. Dengan itu berarti bukan fiil. Karena dari arti juga nggak ada kata kerjanya. Telah dengan, sedang dengan itu nggak bisa. Ba berarti huruf. Huruf ya huruf. An-niyati. An-niyati ini sebenarnya ada alif lamnya. An-niyati. Iya, isim. Tim. Wa innama likulli imri'in dan bahwasanya bagi setiap orang itu manawa tergantung apa yang dia niatkan. Wah ini belum. Huruf. Wah, Wa huruf. huruf Wa innama huruf inama sama dengan inamal a'malu ya, berarti tadi huruf huruf semua ya. ya Likuli likuli la li, li li ini artinya linya bagi miliknya. bagi bagi li juga huruf Huruf kulimriin kuli setiap orang. kuli kuli ya Ya kuli kuli ada huruf jer berarti isim isim ya. ya Imriin imriin tanwin ada tanwin berarti isim isim juga. Ma di sini ma huruf huruf nawa nawa huruf huruf nawa nawa itu berniat manawa ya berniat berniat. berniat berarti kalau artinya berniat itu fi'il. Fi'il ya nawa yanwi nawa yanwi artinya berniat. Fi'il mudhari'nya yanwi nawa yanwi. Nah, dari sini ada pertanyaan mungkin Pak Dedi dari satu kalimat titik ini. Sementara masih mengikuti. Saya mengikuti. Kita Iya, lanjutkan. ya. Faman sekarang. Fa 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 itu Faman. huruf, Huruf man man itu man. ini artinya barang siapa. Oh, termasuk sama dengan an bukan itu? Bukan. Enggak sama dengan an. Tidak sama. Fa man man man. Man kan Atau orang gitu ya. Faman barang siapa atau orang yang barang siapa. man. Berarti huruf man. Ini tergolong isim. Nah, Man. walaupun tidak ada tanda isimnya Pak Dedi ya. Tapi man ini tergolong isim. Karena dia artinya man itu orang atau barang siapa. Nah, kalau di kalimat ini artinya barang siapa. Barang siapa yang hijrahnya gitu ya. Barang siapa yang hijrahnya. Jadi man ini isim. Siap. Kanat itu artinya bukannya ada. Artinya ada ya. Terus kenapa menjadi hilang gitu artinya? Kalau kita Barang siapa artikan yang barang siapa, hijrahnya? kalau kita artikan per lafadz ada memang, tapi kalau kita artikan secara bebas mungkin kadang-kadang kana itu tidak diartikan. Tergantung konteks Cuma ini kalimatnya Ustaz, aja. Ya, kalau saya kan apa? Kalau sering mengikuti
tausiah di sini gitu ya, Ya, ya. mengikuti kiai baca tafsir gitu kan suka pakai istilah utawi, utawi, Oh, paham bahasa nggak Jawa. utawi? Ya, ya. Bahasa utawi itu. Berarti pakai Ya, bahasa Jawa Pak Didi ya? biasanya gitu ya. Jadi Ya. makanya ketika pakai bahasa Indonesia artinya menjadi hilang itu kenapa gitu kan? Famangkana Oh, barang gitu. siapa hijur, iya. Sedangkan kalau diartikan ya kanat itu kan ada Ada artinya. artinya. Ada artinya Iya. ya. Kalau kita artikan keseluruhan Pak Didi di terjemah itu biasanya tidak ada. Cuma kalau kita artikan per lafaz ya tetap ada. Ini belum belum kita artikan saja. Masih Iya, saya iya, iya. artikan secara bebas saja. Man kanat faman barang siapa kanat ada gitu ya. Nah, jadi kanat ini apa Pak Didi? Fiil isim huruf. Kanat, 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 Ini kana ada atau telah ada gitu. kanat ada. Oh, berarti fi'il. Fiil berarti ya. Kana itu fiil. Ada fiil mudhari'nya yaitu yakunu. Ya, fi'il. Kana telah ada, yakunu sedang ada. Hijratuhu. Nah, hijrah ini fiil isim huruf hijratuhu. Hijrahnya. Hijrah, hijrah. Kalau lihat artinya fi'il. Ya kalau lihat artinya fiil ya. Tapi ini bukan bentuk kata kerja tapi isim kata benda. Isim, hijrah. Ya, jadi hijrah itu dari hajaro yuhajiru bentuk isimnya hijrotun. Nah, bentuk isimnya. Hijrah. Sehingga di sini artinya tidak ada kaitannya dengan waktu. Bukan sedang berhijrah atau telah berhijrah, bukan, tapi hijrah saja. Barang siapa yang telah ada hijratuhu hijrahnya hijratuhu. Tandanya apa? Dia bisa digandeng dengan isim domir. Domir. Yes. Hijratuhu bergandeng dengan isim domir. Hijratuhu. Dengan isim domir. Hunya kembali kemana Bila Pak Didi? Huknya, huknya kan man. kalau tadi domir gitu ya. Ya, domir. Baik, Domir, ada huknya Pak itu Adi, domir. alhamdulillah. Ada Pak Ramadan. Ada banyak yang bergabung. Aman maka barang siapa kanat. Ya aman. Kembali ke man. Kembali kepada man ya. Hijratu barang siapa yang ada apa hijratuhu hijrahnya man ini Mm-mm. ilallahi wa rasulihi kepada Allah dan rasulnya. Nah, ilah ini isim fi'il atau huruf? Bila harfujar. Harfu jar berarti Harfujar. huruf ya. Berarti huruf betul. Allahi lafzul jalalah Isim. isim ini namanya isim ma'rifat atau isim yang paling ma'rifat itu adalah lafzul jalalah. J. Wa di sini isim fi'il huruf. Berarti ganti Pak Adi berarti ya. Atau teman-teman yang boleh menjawab. Wa di sini Wah Wa di huruf. situ. Oh, huruf wow. ya. Rasulihi Isim. isim Karena juga bisa disematkan domir. Isim karena domir. bisa disematkan Disematkan domir. hi ini ya. Hi ini kembali kepada Man. apa? eh iya man. Wa rasulihi. Wa rasul. Rasulihi. Wa rasul Allah. Allah. Allah ya. Wa rasuli Allahnya. maksudnya adalah rasulnya Allah. Allah, utusannya Allah. Wa hijratuhu, maka hijrahnya dia Hijrahnya. itu ilallah wa rasul pada Allah dan Rasul. Wa hijratuhu sama ya dengan ini sama. Mungkin fa-nya ini yang beda. Fiil. Oh, fa-nya juga ini. Hijratuhu berarti isim atau fiil atau huruf? Yang mana? Hijratuhu. Hijratuhunya fiil. Fiil. Karena bisa dimasuki fa dan bisa disematkan isim domir. Fiil atau isim? Isim. Isim ya. Fiil. Fiil ya. Fiil.
Mungkin yang lain punya jawaban yang lain dengan Pak Adi. Apakah isim atau fi'il hijratuhu ini? Hijratuhu ini tidak ada yang jawab? Pak Ramadan mungkin? Ini Pak Didi masih repot dengan Ya, di sininya lagi rame orang lagi persiapan mau pawai obor pawai. ini. Jadi, iya, jadi lagi banyak speaker toa bersuara. Jadi saya bisukan dulu mic-nya takut berisik. Oh ya gitu Pak Didi. Hijratuhu ini isim ya, hijratuhu ini isim. Seperti Kenapa tadi. isim? Ya, sama dengan hijratuhu yang di sini tadi. Karena dia Oh, bisa bergandengan dengan domir hu, hijratuhu. oh, Sebenarnya fi'il juga bisa ya, bergandengan cuma di sini diantaranya adalah memang apa ya dari eh, kalau di dalam istilah bahasa Arabnya itu hijratuhu itu artinya kan menjadi hijrohnya, gitu ya, hijrohnya dia. Berbeda dengan hu yang ada di dalam fi'il biasanya menjadi objek. Misalnya sami tuhu, saya mendengar dia, saya mendengar dia. Jadi objek, saya mendengar dia. Tapi kalau hijrah tuh hijrohnya ini menjadi satu kesatuan. Kolamuhu, bolpennya. Abuhu, serius tak? bapaknya. Nah gitu berarti. Terus dari bentuknya sendiri, dia itu bukan kata kerja. Karena kata kerja kalau belakangnya domah, itu kan biasanya fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari depannya biasanya ada huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah itu ada hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, sedangkan di sini nggak ada. Sedangkan Hamzah, fa itu fungsinya gimana, Tad? fa ini artinya adalah huruf. Ini kan huruf yang fungsinya untuk Oh, eh, huruf yang bisa mendampingi fiil kan? fa ini bisa masuk ke Bagaimana sa? Sa, fiil. saufa, fa. Nah, itu bukan sin dan saufa kalau masuk fiil. Hmm, Kalau fa itu kalau masuk fiil bisa. tidak ada ya. Fa masuk Tidak ada. fiil. Ada tapi bentuknya tidak seperti ini. Ada. Fa juga. Nah, fa bisa masuk fiil, fa bisa masuk kepada isim. Sip. Nah, jadi di sini fa ini bukan satu kesatuan dengan ini bukan, tapi fa di sini artinya adalah kemudian. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, apa itu namanya? Fa di sini sebagai fa jawab. Kalau diartikan maka. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi fa di sini artinya fa yang memiliki arti jawab maka. Terus dari bentuknya sendiri ini adalah isim. Kalau hijrah yang bentuknya kata kerja itu adalah hajaro, yuhajiru, hajaro fi'il madi, yuhajiru fi'il mudhari'nya. Hajaro fi'il Berarti, madi, Tad, tanya Tad. yuhajiru fi'il mudhari'. Ya, I- Berarti ada satu kondisi di mana fiil itu bisa berubah jadi isim ya. fi'il bisa berubah menjadi isim. Jadi Fi'il kata itu Ustaz tadi kan ya hajaro yuhajiru itu fiil, sedangkan yang sekarang ini dibacakan hijrah tuhu itu menjadi isim. isim ya bisa. Jadi Bisa. lafat itu bisa berubah ke bentuk yang lain. Lafat itu bisa berubah ke bentuk yang lain. Istilahnya adalah sorof. Sorof itu artinya berganti. Nah, jadi ini namanya isim masdar. Isim masdar. Kalau saya tuliskan gimana di mana ya? Nah, saya ucapkan aja. Ada alat tulisnya Tad. Hajaro Ada fi'il alat. madi. Yuhajiru. Terus apa isi masdarnya? Hijrotan. Contoh lagi nawa ini ya. Nawa ini fi'il madi. Nawa. Nawa ini fi'il madi. Fi'il mudhari'nya yanwi. Nawa yanwi. Masdarnya apa? Ini niatan. Niat ini. Niyatun.
nawa yanwi niyatan. Nah, jadi itu bentuk isimnya. Kalau bisa berubah lagi, bisa berubah lagi. Banyak sekali perubahannya, tapi minimal ketika kita ketemu fi'il, kita minimal tahu bentuk kata kerja lampaunya, bentuk kata kerja sedangnya, dan masdarnya. Masdar itu isim masdar. Nah, jadi kata kerja lampau berarti telah niat nawa, kalau sedang niat yanwi, kalau niyah, niyatun, itu artinya niat saja tanpa ada keterkaitan waktu. Hajaro telah hijrah, yuhajiru sedang hijrah, hijrotan itu hijrahnya, hijrah. Contoh lain lagi apa ya? Sami'a, ini dari sami'a telah mendengar, yasma'u sedang mendengar, sam'an pendengaran. Nah, sami'a yasma'u sam'an. Nah, ini kalau ini ada masdarnya, itu masdar itu artinya kata awalnya. Nah, sebenarnya kata awal dari perubahan lafadz itu berawal dari masdar ini sendiri aslinya. Sami'a yasma'u sam'an. Kola ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ini yakulu, masdarnya kaulan perkataan. Kalau ini kan ada dalam bahasa Indonesia ada dasarnya sehingga mudah dibedakan ya. Kola berkata, telah berkata, yakulu sedang berkata. Kalau kaul itu perkataan. Nah, tapi kalau memang hijrah itu kan bentuk dasarnya dalam bahasa Indonesia kan nggak ada. Berhijrohan itu nggak ada kan. Cukup dengan kata hijrah sama kan. Cuma kalau dalam bahasa Arab itu ada. Niat sedang, telah berniat, sedang berniat, niat. Atau kalau kita ingin tambahkan perniatan misalnya. Kata kerja yang lain ya itu. Rodia, yardo, ridon. Rodia, yardo, rodia telah ridho, yardo sedang ridho, ridon. Nah itu kalau kita artikan bahasa Sunda ya ridho sama dengan tadi, cuma kita tidak mengkaitkan dengan waktu. Yang mudah itu kalau seperti ini, apa ini tadi? Kaulin ya, kola yakulu, kaulan. Kola yakulu itu berkata, untuk kaulannya perkataan. Nah, jadi ada lafat atau fiil atau isim yang bisa berubah-berubah bentuk. Ada juga isim yang tidak bisa berubah bentuk. Seperti man ini nggak bisa berubah bentuk dia. Man ini tetap. Tapi kalau hijrah ini bisa. Hu ini juga isim tapi tidak bisa berubah bentuk seperti hijrah ini. Apalagi ya itu mungkin nanti kita akan ketemu fiil-fiil yang lain. Bagaimana mungkin bisa dipahami perubahan ini memang nahwu itu sebenarnya hanya membahas ini harokat belakangnya ini. Cuma kita harus tahu seluk beluknya juga. Seluk beluknya juga. Kalau di perubahan lafadz itu sebenarnya kita belajarnya dengan sorof. Sorof. Sebaiknya ketika kita belajar jurumiyah, kita juga belajar sorofnya juga. Nah, mungkin antum bisa mencari mencari kursus juga yang khusus membahas tentang sorof. Tapi jangan sorof yang sulit-sulit. Minimal seperti saya tadi, minimal hanya pergantian beberapa kali gitu saja. Sebagai pemahaman kita awal untuk memahami lafadz itu bisa berubah bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nanti saya catatkan kata kerja yang ada di hadis pertama ini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana? Sudah bisa dipahami mungkin? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Tat. Waman Oke. barang siapa kanat yang telah ada hijratuhu hijrahnya si man ini tadi li dunia untuk dunia yusi buah yang dia mendapatkan dunia atau hijrahnya awim ro'atin atau untuk perempuan yang kihuha yang dia nikahi.
Nah, sekarang kita analisis wa-nya ini apa? Fi'il isim huruf dan ini artinya. Ini sebenarnya banyak yang unmute, mungkin bisa di Yeah. Oke. Yang mana tak? Yuk. ini wa ini Wah itu fi'il isim huruf huruf. huruf ya huruf artinya dan kemudian man artinya barang siapa isim fi'il Barang huruf siapa? tadi Berarti juga isim. ini isim ya man itu Isim. isim walaupun tidak ada Mabni. tanda-tanda isim ya tapi ini perlu Sifat. diingat-ingat tidak semua isim ada tanda-tandanya termasuk man ini nggak ada tanda-tandanya maksudnya nggak ada alif Itu lam mabni. tanwin mabni ya mabni man mabni mabni sukun dia tetap sukun karena Oke. telah ada karena telah ada fi'il isim Karena telah ada termasuk fiil. fi'il ya ini Fiil. karena itu fi'il mudhari'nya yakunu sama dengan yang ini hijratuhu kalau hijratuhu Jadi isim berarti ya. isim ya sudah tadi li dunya di sini ada li yang Ada artinya li untuk li ini untuk apa huruf atau isim atau huruf. fi'il Itu huruf li-nya huruf dunyanya dunia isim isim karena bisa karena dimasukkan bisa ditandarkan li ya bisa dengan huruf. dimasuki huruf cer ini ya li yusi Mm-mm. buah mendapatkan Yusibuha itu pada kalau dunia berarti ya domir. Kok domir? Berarti ya ya, isim. hanya domir betul Bingung. yusibu ini yusibu Kalau yusibu yusibu kan ini sebenarnya fi'il tetap. fi'il ya fi'il Nah itu bisa didomirkan, disandarkan domir. ini bukan disandarkan tapi di sini apa istilahnya menjadi objek yusibu mendapatkan siapa yang mendapatkan si man tadi orang tadi pada dunia hanya menjadi objeknya atau istilahnya kalau dalam nahunya maf'ul bih objek yusibu itu mendapatkan subjeknya man tadi objeknya adalah ini yusibu mendapatkan si orang tadi pada dunia kalau yang ini hijratu itu sama-sama gandeng ya tapi secara makna beda hijratu hijrahnya dia jadi apa ya miliknya dia gitu ya hijrahnya dia kalau ini kan jadi apa itu namanya objek atau nanti bisa menjadi subjek juga tergantung dengan kata kerjanya bentuknya seperti apa jadi kalau fi'il itu butuhnya adalah subjek atau fa'il istilahnya pelaku kemudian atau domir yang nempel itu sebagai objek atau sebagai maf'ul bihnya istilahnya atau objeknya tadi sasarannya. Nah ini nggak ada tanda-tandanya fi'il ya yusibu tapi ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa kita amati dengan cara huruf belakangnya itu berharokat dhamma. Kemudian yang depan ini harokatnya salah satu dari anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Ini kebetulan yang ya ini ya yusibuha. Ini fi'il madinya adalah asoba. Asoba yusibu. Apa bentuk isim masdarnya? Musibatan. Asoba yusibu. Isobatan bisa. Musibatan juga bisa. Nah, seperti musibah. Musibah itu dari ini. Asoba yusibu. Nah, musibah itu artinya tertimpa sebenarnya. Nah, kalau ini artinya mendapatkan siman hak pada dunia. Nah, dunia itu kan pengen menimpa dia. Dia itu pengen terkena atau tertimpa dunia. Nah, artinya dunianya yang dia inginkan tidak sedikit. Orang itu kalau sudah ahlu dunia pengen dunia sebanyak-banyaknya. Maka istilahnya pakai asoba yusibu. Ya. Mungkin ada yang masih Kalau bingung fi'il terkait dengan yusibu. Ustaz, Ya, Ustaz, kalau fi'il mudhari itu berarti dia ciri-cirinya di depannya ada salah satu dari Anita ya. Anita ya. Alif, nun, Alif, ya, nun, ya, tak.
Oh iya. Untuk mempermudah Saya itu tuh kita singkat Anita, nama perempuan biasanya ya mudah. oke. Terus tak, saya tuh sebenarnya masih masih ganjel yang hijrah itu kok jadi isim itu loh, tak. Kok jadi isim gitu ya? Karena saya iya ya, saya tuh masih masih menganggapnya itu sebagai fiil. Sebagai fiil ya. Mungkin tadi ini nih Pak Dedik tadi saya jelaskan terkait ini. Contoh gampangnya pakai makan gitu ya. Mungkin tadi belum Nah, menyimak tentang kata makan itu ya. saya Misalnya baru masuk, tak. ya, Habis asar itu. Ahmad telah makan misalnya. Ahmad telah makan. Itu kalimatnya Ahmad Ak- akala. Ahmad Akala. 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 Ahmad Ahmad. telah makan. Tapi itu kan kata kerja kan. Makan di situ kan kata kerja. Ya, Ahmad akala aruza. Ahmad telah makan nasi. makan roti, Di situ nasi. di situ kalimat itu akalanya adalah kata kerja. Tapi ada juga pakai makan tapi bukan kata kerja. Contohnya seperti makan itu dibutuhkan untuk hidup. Nah, makan di sini kan bukan bukan kata kerja kan, tapi kata Keterangan ya. kerja, kata keterangan di sini. Maka tidak Mm-mm. boleh pakai akala karena akala itu fi'il madi. Harus pakai isim masdarnya. Akala yakulu aklan. Nah, akala jadi pakai aklannya itu Aklan. ya. Aklan. Nah, Hmm. tapi kalau dalam susunan bahasa Arab harokatnya tidak fathah tapi domah. Ada alif lamnya. Al-aklu. Al-aklu itu artinya makan. Al-aklu makan itu muhtajun dibutuhkan lil hayati untuk hidup. Nah, artinya makan Nah, sama, tapi dalam kalimatnya konteksnya berbeda. Makan yang Ahmad tadi itu kata kerja, makan yang dibutuhkan untuk hidup itu kata benda. Memang kalau oke, dalam siap, bahasa tak. Indonesia sama ya kan? Kalau itu Bahasa jelas, Indonesia tak. ya Kalau itu jelas. Nah, sekarang kalau hijrah, masa itu hijrah ya. sebagai mas. Kalau masdar tadi dicirikan ada lam alifnya ya di belakang. Betul? Apa itu? Lam alif. Kalau masdar Alif lam. alif lam di Ya, ya. belakang. Di depan. Nah, sekarang kalau hijrah itu bagaimana menganalisanya bahwa itu adalah masdar. Nah, karena bisa disandarkan kepada ini isim domir. Padahal antum sendiri tadi yang mengatakan itu karena bisa disandarkan pada isim domir. Ya itu memang betul. Istilahnya kalau dalam Dan bahasa saya Arab itu mudhof mudhof ilaih. Dalam bahasa Indonesia istilahnya adalah kata majemuk. Dua isim yang dijadikan satu. Hijrotuhu hijrohnya. Kolamuhu bolpoinnya. Sayarotuhu mobilnya. Nah, sebenarnya dua isim jadi satu. Ada isim kepemilikan dan isim yang umum. Hijrohnya, bolpoinnya, mobilnya, baituhu, rumahnya. Kalau kita artikan kata kerja juga tidak pas. Faman kanat, barang siapa kanat yang ada. Apa yang ada hijrotuhu, telah hijrohnya dia. Nah, itu ada telahnya kan. oke, Nah, dilanjutkan. ya memang apa ya, Siap. bahasa Arab itu kompleks ya, kompleks. Jadi Kok enggak, kok saya ada mungkin kanatnya kenapa? kurang banyak kosakata. Ya kurang banyak kosakata kita. Atau mungkin kita kurang banyak membaca Coba. mungkin. Kurang banyak membaca. Jadi mungkin nanti mungkin sambil berjalan saya bisa menemukan. Karena tadi saya hanya membandingkan antara hijrah dengan Yusi Buha Yusibuha. itu. Ya ya. Eh, Kenapa Yusi Buha yang bisa disandarkan dengan domir itu tetap dia fiil, Ya, sedangkan hijrah tadi kok bisa kok tidak kemudian kok bukan fiil tapi malah bukan fiil antum tadi bilangnya sebagai isim. isim ya. Mungkin nanti kalau ada kata-kata lain mungkin saya bisa semakin Ya, ya. paham. Nanti semakin Lanjut banyak aja. kita analisis, insya Allah kita semakin banyak gambarannya. Siap. Ya. X. Next ini awim ro'atin atau perempuan. Au di sini apa ini? Aku di situ Isim sebagai fi'il huruf. huruf imro'atin Huruf perempuan artinya imro'atin perempuan. sebagai isim karena Isim ditanwin. ada tanwin Tanwin. yan kihuha Ya. yang
Dia Yankihuha itu menikahi kembali masuk ke perempuan. fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, betul, ini Itu ada fi'il huruf mudhari. Oke. mudhoro'ahnya. Salah satu dari Anita, belakangnya doma. Ini fi'il madinya nakaha. Nakaha yankihu nikahan. Nah, maka nikah yang kita dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab isim masdar. Nakaha yankihu nikahan. Nikah. Itu isim masdar. Isim masdar yang sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Kepada perempuan. Yang kihu menikahi siapa orang ini tadi? Kepada perempuan. Itu kalau kita artikan lengkap. Kalau kita artikan terjemahan itu biasanya atau perempuan yang dia nikahi. Tapi kalau kita artikan, karena kita belajar nahwu, kita artikan lengkap. Yang kihu menikahi siapa orang ini tadi? Kepada imro'atin atau perempuan. Nah, di sini itu untuk isim yang mu'annas. Ya, ini perempuan kan mu'annas. Termasuk Ya. isim-isim yang digolongkan bentuk perempuan. Fahijratuhu, maka hijrahnya orang itu tadi, si Man. man itu tadi, Hijrahnya man. ilama kepada Ila sesuatu, hajaro arfuj. yang hijrah siapa man, ilaihi kepada sesuatu itu. Sesuatu bisa berupa maksudnya dia. Mungkin fahijratuhu sudah ya. Ilanya, isim Sudah. huruf, Arfujar. harfujar ya. Ma ini, Ma isim. ma di sini Apa tadi? Kalau huruf ya nggak mungkin. ma itu bisa huruf, bisa isim. Kalau ini berarti isim ini ya, karena di sini ada kepada sesuatu. Nah, kepada sesuatu. Kalau huruf seperti yang ini, innama, yang artinya akhirnya Ya. meniadakan fungsi inna. Kalau ini ma itu yang artinya sesuatu, itu isim. Kepada sesuatu. Karena dia disandarkan karena bisa dimasuki ila. Nah ya, betul sekali. Betul? Dia bisa Oke. kemasukan ila, betul sekali ya, ya. Jadi ma di sini Karena nanti adalah kan ma yang isim. ada ma yang sifatnya nahi ya, nahi, Ya, nahi, betul, larangan. larangan. Oke, lanjut. Jadi ma di sini artinya ma di sini isim, tandanya bisa Isim, kemasukan ila, kemudian dari maknanya artinya adalah sesuatu. Hajaro fi'il isim, isim, isim. Hijrah ini artinya telah hijrah. hijrah. Beda ya. Beda ini dengan Ya hijrah kalau itu. saya maunya fiil sih. Ini fi'il ya. Kalau fi'il madi itu tandanya biasanya harokat belakang, harokatnya fathah. Huruf belakang harokatnya fathah. Hajaro, kola, mana lagi, kana. Sami itu sebelum dia bergandeng dengan tu yang artinya saya, dia aslinya sami'a, Kata sama. rodiya. Nah, berarti hajaro ini adalah fi'il madi. Fi'il mudhari'nya yuhajiru. Hajaro Itu yuha. termasuk fiil apa tadi itu? Kalau hajaro. Hajaro berarti fi'il madi, kata kerja lampau. Oh, bukannya Hajaro. ciri-ciri fiil madi itu hanya 3 huruf kan? Nah, fi'il madi ada yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ini hajaro berarti Oh, 4 huruf. Satu baru ha, tahu saya. alif, jim, ro. 4 huruf. Dan mesti semuanya nasab ya hurufnya. Ini Fathah. fathahnya itu istilahnya bukan nasab tapi mabni, tetap Oh, mabni. mabni Oh ya. fathah, tetap fathah. Tat nanya, Ya, silakan. hajaro, Hajaro ya. kenapa kenapa nggak boleh hajari? Nah, kenapa nggak Mabni. boleh hajari? Ya, karena mabni tadi. Ya, mabni itu artinya tetap, tidak bisa berubah. Mabni. Berarti harus dihafalkan, Tat. Harus dihafalkan ya. Hajaro itu harga mati, harokatnya hajaro. Harga mati, nggak bisa berubah. Kecuali kalau ini dia maksudnya pengen berganti dengan
saya, hajartu, saya berhijrah jadinya. Sami'tu saya mendengar. Kalau hajartu saya berhijrah. Rodiya Allah meridhoi. Kalau saya roditu. Nah, jadi uniknya bahasa Arab itu kan padahal fi'il madi itu kan mabni kan tetap ya, pancet ya, tidak bisa berubah ya. Tapi kenyataannya ketika bertemu dengan domir tak, contohnya tu, itu akhirnya dia mabninya berubah mabni sukun. Ya, istilahnya mabni padahal tetap pancet nggak bisa berubah. Tapi ketika ketemu domir tak, ganti dia. Istilahnya mabni sukun, tetap sukun. Nah, padahal ganti ya. Nah, nggak tahu juga itu istilahnya dari sana seperti itu. Jadi kalau ketemu dengan domir tak yang artinya saya atau ta artinya kamu, sami ta kamu laki-laki mendengar, sami ti kamu perempuan mendengar, itu menjadi mabni sukun. Hajartu saya hijrah, hajarta kamu laki-laki hijrah, hajarti kamu perempuan hijrah, itu menjadi mabni sukun. Roditu kamu ridho, rodita rodi itu saya ridho. Rodita kamu laki-laki ridho. Roditi kamu perempuan ridho. Nah itu menjadi mabni sukun. Padahal awalnya mabni fathah. Nah, Lanjut. lanjut ya. Nah seperti ini padahal hadis satu itu kalau kita analisis itu bisa memakan waktu 1 jam lebih. Rawahu telah Ilahi, meriwayatkan ilahinya ilahi. ilahi kepada ma ini tadi. Maka hijrahnya orang itu ilama kepada sesuatu, hajaro yang dia hijrah ilahi kepada sesuatu tadi. Nah, ya memang agak bulat ya lafaz kalimat bahasa Arab. Kalau kita artikan bebas, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia ingin hijrahi atau kepada maksud yang dia hijrahi. Kalau kita perlafadznya ilama kepada sesuatu, hajaro yang dia hijrah ilahi kepada sesuatu ini tadi. Ilahinya itu isim fi'il hurufnya. Ilah berarti isim atau fi'il atau huruf ilah. Gimana? Diulangi, Tat. Gimana? Ilahnya ini isim, fi'il atau huruf? Itu huruf. Huruf ya. Sama dengan ini, ilah Huruf. ini. Huruf jar itu. Sama. Kan itu Cuma huruf. ketika bergandengan dengan domir, apa? Alif bengkongnya ini atau alif layinahnya ini muncul ya-nya gitu. Ilah itu kalau sendirian, tapi kalau bergandengan dengan domir, alifnya berubah Jadi isim. menjadi ya. Ilahi, isim. Menjadi Apa ya? isim. Eh, huruf, tetap huruf. Ya. Oh, tetap huruf. Tetap huruf ya. Kalau haknya nih, domirnya ini berarti apa ini? Ya. Domir. Di domir, isim domir berarti ya. Tetap isim domir. Oke. Kita lanjut kepada rawahu. Rawahu telah meriwayatkan hu ini Telah maksudnya adalah hadis ini tadi. Siapa yang meriwayatkan Imam al-Muhaddisina? Dua imam ahli hadis. Nah, imamah ini artinya dua imam ya. Baru tahu saya. Karena digandeng dengan al-Muhaddisina, nunnya jadi hilang. Imamani aslinya. Harusnya Imam Manil ya. Oh iya iya iya, Imamani ya. paham sekarang. Imamanil. Nggih nggih Misalnya nggih. ada imamani, dua Kayak imam. Al-Qur'an itu ya. Seperti Itu dua isim. pulpen. Apa? Imaman. Isim ya, isim. Karena bisa disandarkan kepada isim yang ada alif lamnya. Ini kan dua imamnya para ahli hadis. Dua imamnya Hadisi. para ahli hadis. Kalau muhaddisina ini bentuknya apa ini? Ini ada yang tahu? Itu isim ma'rifat itu, Ustaz. Ya, isim ma'rifat betul. Terus kalau bentuknya mungkin isim mufrad, isim tasniyah, jamak Itu taksir, itu taksir muannas sama salim, jamak mudzakkar yang salim. Muzakkar Salim. Tasniyah. Muzakkar.
Muzakkar salim. Mudzakkar salim ya. Muhaddisina Muzakkar ini salim. mudzakkar salim yang artinya Diakhiri dengan banyak para ahli hadis. Diakhiri banyak dengan para ya nun muhaddis. atau wawu nun muhaddisina. Kalau imamani mufrad, isim tasniyah, isim Itu jamak, tasniyah. tasniyah, Isim tasniyah. imamani. Nah, ketika dia jadi satu namanya kata apa tadi bahasanya? Kata majemuk. Nah, kata majemuk itu kalau bahasa Arabnya mudhof mudhof ilaih. Satu kata disandarkan kepada kata yang lain atau dua kata bisa jadi satu dua kata jadi satu namanya kata majemuk atau mudhof itu yang imamanya. Muhaddisina itu namanya mudhof ilaih. Mudhof itu yang disandarkan disandari apa disandarkan ya? Ini yang disandari yang mana? Ya, saling menyandari gitu ya. Imamah disandarkan kepada al-muhaddisina. Imamah Melek. disandarkan kepada al-muhaddisina. Abu Abdillah yaitu ayahnya Abdullah Muhammad bin Ismailah yaitu namanya Muhammad anaknya Ismail. Nah, dari sini dulu. Ayahnya Abdullah namanya Muhammad. Jadi Imam Bukhari itu namanya Muhammad. Anaknya Ismail. Nah, sekarang Abu ini, Abu Abdillah ini. Ini isim fi'il huruf Sim. isim semua ini ya, Sim. Abu Abdillah. Ya, isim Muhammad, semua itu. Muhammad, Isim. isim lagi. Ibnu Ismail, Isim. isim lagi. Terus Ismail ini Ibnu Ibrahim, anaknya Ibrahim. Ibnul Mughirah, ini salah harokat ya. Ibnu Ibrahim, Ibnul Mughirah. 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 Sebentar. Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim, anaknya Mughirah. Ibrahim anaknya Mughirah. Ibnil Bardisbah, anaknya Bardisbah. Al-Bukhari, yang bangsanya adalah Bukhari. Karena Imam Bukhari itu asalnya adalah di Bukhara. Bukhara itu mana ya? Ya sekitar ada Uzbekistan, ada ya. Yang terkenal mungkin negara Uzbekistan. Ya, di negara Uzbekistan, daerah Bukhara. Nah, berarti ini isim semua ini ya. Isim semua. Itu Karena nama tulisan orang, bin-nya kok nama orang. berubah-berubah, tak? Apa tak? Nah, kita analisis binnya kok berubah. Pertama Ibnu ya. Ya, sebenarnya kita belum sampai sana. Tapi Yes. karena ada yang tanya, kita analisis sedikit. Ya, istilahnya adalah dalam bahasa Arab atau nahwu badal. Badal itu harus sama. Nah, Muhammadu itu sama dengan Ibnu Ismailah. Kita pakai matematika. Muhammadu sama dengan Ibnu Ismailah. Muhammad itu adalah anaknya Ismail. Nah, Muhammad itu sama dengan Ibnu Ismailah, gitu ya. Maka sama-sama domahnya. Terus Ismail ini adalah anaknya Ibrahim. Nah, ini Ismailah Fathah. Seharusnya Ibnu ini berarti harus kasroh ini ya. Sebenarnya harus kasroh. Ibni Ibrahimah. Nah, karena ini kita tadi Kok kemarin kasrah, kemarin tak? kemarin pagi kita belajarnya kan apa itu jer itu ya. Jer itu kan tandanya kasroh. Nah, kenapa ini kok kasrah ibni sedangkan Ismailahnya ini adalah fathah? Karena Ismailah ini namanya adalah isim ghoiru munsorif. Isim yang tidak bisa atau tidak bertanwin. Tidak bisa ditanwin. Ismailah tidak bisa ditanwin seperti Ibrahimah. Nah, kalau Muhammad ini sebenarnya tanwin Muhammadun. Kenapa dia nggak ditanwin? Karena dibaca terus Muhammadu benu gitu. Ini aslinya tanwin Muhammadun. Tapi kalau dibaca terus tidak tidak ditanwin Muhammadu benu. Kalau Ismailah ini memang isim yang tidak menerima tanwin sama dengan Ibrahimah. Ismailah, Ibrahimah beda dengan Al-Mughirah.
itu dia baru dikasroh lagi karena ini bisa menerima tanwin. Ini harokatnya yang betul adalah ibni Ibrahima ibni al-Mughirati. Nah, kenapa dia kasroh? Memang ini adalah isim yang bisa ditanwin, harus sama dengan ibni. Nah, isim yang tidak ditanwin itu kalau jer itu fathah jernya bukan kasroh. Ibrahima juga isim yang tidak menerima tanwin sehingga kalau jer itu adalah di fathah. Kenapa dia dijerkan? Karena dia menjadi isim yang disandari isim depannya Ibnu Ismaila. Mana ya contohnya di sini ya? Nah, kayak Rasulullahi. Nah, kenapa lafzul jalalah itu kasroh? Karena disandari Rasulullah ini, Rasulullahi. Isim-isim yang disandari sama isim yang di depannya, dia menjadi dijerkan. Jadi ini istilahnya mudhof. Mudhof itu yang depan, mudhof ilaih itu yang belakang, mudhof ilaih itu dijerkan. Nah, biasanya kalau dijerkan itu tandanya adalah kasroh. Tidak semuanya ya. Contohnya yang seperti ini, muhadisina ini dijerkan juga kan mudhof ilaih tadi kan. Kenapa tandanya bukan kasroh? Karena ini bukan isim mufrad. Lafdzul jalalah ini isim mufrad, bentuk katanya satu. Tapi kalau muhadisina tadi namanya jamak mudzakkar salim. Kalau dijerkan dia pakai ya dan nun. Kalau dia rofa pakai wawu muhadisun. Maumun. Nah, kalau dia cer posisinya dia pakai ya muhadisina. Nah, maka kalau tanda-tanda i'rab itu sebisa mungkin dihafalkan. Nah, bisa nggak kira-kira ya? Penyebab dia jer apa tadi? Penyebab dia cer karena menjadi mudhof ilaih. Nah, ini mudhof, ini Sekilas mudhof ilaih. sekilas mohon dijelaskan mudhof ilaih, Ustaz. Nah, Sekilas saja. mudhof ilaih Saya itu penasaran. adalah dua isim atau tiga isim yang dijadikan satu. Kalau dalam Dua bahasa isim Indonesia, atau tiga isim yang dijadikan menjadi satu. ya, kalau dalam bahasa Indonesia seperti Oh, kata majemuk. Contohnya, kepala sekolah. Itu dua isim jadi ah, satu. Bahasa Arabnya roisul madrasati. Nah, maka yang oh, belakang itu harus dijerkan. kasroh. Madrasati. Kasroh karena isim Hmm. mufrad. Contohnya lagi apa ya? Maknanya, maknanya mudhof itu apa, Ustaz? Mudhof Mudhof ilaih. itu disandarkan. Disandarkan atau disandarkan. Yang mudhof ilaih disandari. Sandarkan kepada dan Sandarkan disandari. Oh, ya disandari. Disandarkan dan oh ya, oke, disandari. oke. Apa ya bahasa Dua Indonesia? atau Pas apa ya? tiga Dua atau isim. tiga. Yang tiga contohnya apa ya tiga ya? Stasiun kereta api. Ah, betul. Tapi bahasa Arabnya cuma dua itu. Mahattotul Kitori. Mahattoh itu stasiun, Al-Kitori itu kita kereta api. Nah, Kitori kasroh lagi. Kalau yang Pasti tiga. mudhofnya itu domah ya tadi. Mudhofnya tergantung dia nanti posisinya sebagai apa. Seperti ini, imamah ini bukan domah tapi alif ya kan. Hmm. Kan isim tasnya itu bisa alif, bisa pakai ya imamani atau imamaini. Nah, ini Oh kalau ya. kalau posisinya seperti ini pakai alif karena sebagai pelaku dari rawa meriwayatkan. Siapa yang merawatkan? Imamal muhadisina. Siapa yang meriwayatkan? Contohnya kalau domah, Zaidun pakai domah berarti. Siapa yang meriwayatkan? Misalnya Abul Hasanaini, ayahnya dua Hasan dan Husain. Abul Hasanaini pakai wawu seperti Abu Abdillah. Nah, Abu Abdillah ini juga mulai ini tiga ini. Abu Abdillahi. Nah, ini tiga ini. Ada Abu, ada Abdi, ada Allahi. Nah, jadi mudhofnya ini Abu. Terus Abdi ini mudhof ilaihnya. Abdi ini menjadi mudhof ilaih sekaligus menjadi mudhof bagi lafat Allahi. Nah, makanya ini karena mudhof ilaih dua-duanya ini kasroh semua. Abu Abdillahi. Abu Abdillah. Nah, Nah, itu ini tiga contohnya. isim, Tat. Kaisim jadi satu ini. Nah, ayahnya Abdullah, gitu kan. Ayahnya Abdullah. Abul Husaini ini dua. Abu Husaini. Nah, ini kasroh lagi karena disandari Hmm. sama Abu. Abul Husaini.
Muslimunya bukan, karena ini muslimunya apa ya, istilahnya badal tadi, sama dengan tadi Abul Husaini sama dengan Muslimu. Muslimu sama dengan Ibnul Hajjaji. Nah, ini salah harokat lagi. Ini betulnya Hajjaji karena ini ibnunya mudhof, Hajjajinya mudhof Lah. ilaih. Hmm. Nah, jadi ketika ada harokat-harokat ini jangan percaya 100% gitu ya. Harus Iya, iya. jeli ini. Apalagi ini downloadan. Kok ada yang pakai lengkap alif ba nun ya, ibnu, ada yang cuma ba nun saja ya tapi ya. Biasanya kalau ada ibnunya ini berada di awal biasanya. Kalau Kalau dia ibnu ini berada di tengah-tengah. Muslimu enggak benu. buka. Itu yang di awal itu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismaila. Ya, ya makanya biasanya. Biasanya itu kan bisa bisa apa namanya? Bisa tanpa alif, bisa dengan alif. Biasanya yang di depan itu seringnya pakai alif. Di depan itu biasanya apa ya? Di depan itu tidak seperti ini. Muhammad bin Ismailah. Tapi nggak tahu ini kenapa kok ada alifnya ya. Atau coba kita cari di teks-teks lain. Biasanya kalau seperti ini nggak ada. Tapi yang namanya biasanya itu tidak selalu. Berarti bisa jadi walaupun di tengah ada alif lamnya. Oke. Tapi kita coba cari di teks lain. Itu coba Ismail bin Ismail. Daripada nanti menjadi bayang-bayang. Kita cari sekalian. Banyak semua. Bayang-bayang semua. Ini kayaknya Pak Adi ini berada di Haromen sedang haji ya. Betul sekali. Betul sekali Masya haji tapi tetap menyempatkan untuk belajar Alhamdulillah. ini Masya Allah. Nah ini kalau di teks di sini ibnunya tanpa ada alif lamnya. Nah, ya kan? Karena biasanya kalau di tengah-tengah itu tidak ada alif, kok alif lam, alifnya ini tidak ada. Kalau seperti di Abu ini langsung ibni misalnya, Ibnu Abdillah itu baru ada alif lamnya. Ya. Kenapa ada alif, kok alif lam? Ada alifnya karena sebagai namanya hamzah wasal. Sebagai hamzah wasal itu wasal itu artinya penyambung agar bisa dibaca Ibnu Ibrahimah gitu ya. Ibnu Ibrahimah. Tapi kalau di tengah-tengah tanpa alif bisa langsung dibaca Muhammad ibnu Ismailah. Tapi kalau di depan nggak bisa dibaca dia. Harus dengan alifnya ini. Namanya hamzah wasal muncul ketika dia berada di awal kalimat. Nah, ini kalau di teks yang lain Ismaila benu Ibrahimah. Tidak ada alifnya. Nah, ini memang kita enggak, yang namanya cetakan kitab itu macam-macam. Cerita Ustadz saya dulu ada beberapa cetakan kitab ini yang tidak recommended. Di antaranya adalah sebabnya dikerjakan oleh mahasiswa. Yang penting mereka dapat cuan dengan dibayar sekian. Yang penting cepat selesai, cepat ketik selesai, disetorkan ke penerbit. Nah, ini juga PR bagi kita juga latihan untuk ini. Ini betul-betul benar apa enggak ini teksnya ini. Ya mungkin kita nanti cari kitab yang lain mungkin. Tapi kalau yang downloadan itu yang jelas hurufnya itu ini. Kalau moto kitab itu dengan kamera HP itu kok nggak begitu jelas. Oke kita lanjutkan. Ustaz, Ya, Ustaz, ya silakan. itu Abu Abdillahi atau Abu Abdullah? Abdullah. Abu Abdillahi. Ya karena tadi ini abunya mudhof, abdinya mudhof ilaih, Allahinya juga mudhof ilaih. Soalnya Pak Adi tadi ngebacanya Abu Abdullah. Oh ya, Gimana? berarti yang betul Abu Abdillahi. Oh Pak Adi tadi baca seperti itu ya, kurang kurang. Iya.
Iya. Perhatikan saya. Nggak tahu. Saya aja lupa. Pak Adi saja nggak merasa. Saya juga tidak Iya, memperhatikan. makanya saya tanyakan lagi, saya ulang lagi, Pak Adi tadi ngucapnya Abu Abdullah. Oh, saya tadi saya baca tuh. Oh ya, Abu terima kasih Abdillahi. malah jadi ilmu. Nah, jadi ilmu ini. Ini lebih mantap lagi. Ini bacanya Abu Nah, Abdillahi. Abunya mudhof, abdinya mudhof ilaih. Abdi ini sendiri sebagai mudhof bagi berarti kalau mudhof lafaz ilaihnya dua awal. tat itu kasrah semua ya tat ya. Kasroh semua berarti. Abu Abdillahi. Kasroh semua. Nah, jadi sampai ini. Bardisbah. Bardisbah. Kemudian Al-Bukhariyu. Kenapa dia untuk mah di sini? Kok tidak ikut-ikutan kasroh-kasroh gitu? Karena Bukhari itu sama dengannya ke Muhammad ini. Muhammad itu adalah Al-Bukhari. Muhammad adalah Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu namanya pendek sekali. Muhammad. Orang Arab tuh Muhammad namanya pendek. Muhammad. hemat-hemat ya. Hemat-hemat. Tapi kenapa disebutkan semuanya? Ini menunjukkan kalau kehebatan anaknya itu juga hebat disebutkan juga. Kakek-kakeknya juga hebat-hebat semua, makanya dicantumkan semuanya. Jadi kalau orang ya kayak orang Indonesia lah, oh ini anaknya si Fulan, oh berarti anaknya itu kebanggaan ayahnya, ayahnya juga jadi kebanggaan anaknya. Oh ini bapaknya si A, oh berarti anaknya ini bisa membanggakan orang tua atau orang tuanya juga adalah orang yang memiliki ini orang Arab ini. Abul Husain, sekarang Abul Husain. Abul Husain itu ayahnya Husain itu adalah Muslim, namanya Imam Muslim. Ibnul Hajaji tadi ya. Sudah. Ibnu Muslimin. Nah, jadi Imam Muslim itu ayahnya namanya Hajjat, kakeknya namanya Muslim lagi. Al-Qushairiyu An-Naisaburi. Bangsanya Qushairi sama Naisabur. Naisabur itu daerahnya. Di mana ya Naisabur itu? Lupa saya di mana Naisabur. Ya mungkin PR nanti. Naisabur ini daerahnya di mana? Atau di Mesir mungkin. Saya lupa. Mungkin ini yang seperti Pak Adi bisa haji, mungkin nanti kesempatan untuk ziarah ke tempat-tempat para ahli hadis. Fi sahihaihima di dalam dua kitab sahihnya. Alladzaini bacanya. Yang keduanya itu, huma yaitu keduanya itu, as-sahul kutubi, paling sahihnya kitab al-musannafati yang tersusun. Nah, ini ada alnya semua berarti isim. Kemudian muslimun tadi itu aslinya adalah muslimun ya. Kenapa nggak ada tanwinnya? Karena disambung bacanya. Muslimu benu. Ibnun sendiri adalah isim. Ibnun aslinya. Kenapa ibnu? Karena langsung dibaca terus. Muslimu benul hajaji. Kalau sahihaima di dalam dua kitab sahihnya, isim atau fi'il? Isim. Isim ya, sahihaihima. Alladzaini yang keduanya itu isim atau fi'il atau huruf? Huruf. Huruf. Bukannya isim. Isim ya isim ini isim. 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 Jadi alladzaini itu namanya isim mausul istilahnya isim mausul. Alladzaini alladzi yang artinya yang keduanya itu. Huma ini isim domir jelas isim. As-sahul kutubi paling sahihnya kitab. As-sahu fi'il atau isim? As Asohu isim. Isim ya. Ini Isim. mudhof ya betul isim. As-sahu mudhof al-kutubi mudhof ilaih. Isim. As-sahul Mudhof ilaih. kutubi paling sahihnya buku. Nah, jadi satu. Al-musannafati isim atau fi'il? Isim. Isim juga. Isim Yang karena alif disusun lam. karena ada Isim alif ma'rifat. lam. Isim makrifat juga. Nah, ternyata kita Tat, tanya masih Tat. ya silakan. Gimana? Kalau mudhof ilaih itu apakah mesti bersifat makrifat
Kayak misalnya asahul kutubi, terus apalagi tadi yang mudhaf mudhaf ilaih tadi. Wa Abul Husaini. Ya, Apakah selalu alif lam ya untuk mudhaf ilaihnya? untuk mudhofila tidak selamanya ya. Tidak Jadi, selamanya. ya di kelas sebelumnya itu kemarin juga ada yang tanya seperti itu. Apakah mudhofila itu selalu berupa isim ma'rifat? Saya pemahaman awalnya adalah seperti itu. Mudhofilah pasti makrifat. Ternyata ada contoh yang tidak berupa isim makrifat. Ya, tergantung dengan Oke. tergantung dengan apa kebutuhannya mungkin ya. Contohnya, tapi contohnya apa itu ya kemarin itu? Ya? Contohnya Kalau komisun jadi pun Ustaz. komisun jadidun, komisun baju atau kemeja jadidun yang baru. Nah, itu bukan mudhofilah tapi sifat Naat itu ya. masuk. Naat, Naat masuk. sifat ya. Naat masuk. Baju yang baru. Nah, beda. Baju yang baru. Kalau dijadikan mudhof ilaih jadi rancu artinya bajunya baru. Oh, bajunya baru jadi kepemilikan nggak pas. Yang pas menjadi naat komisun jadidun. Misalnya mudhof kepada isim yang bukan makrifat, berarti kepada isim yang nakiroh. Contohnya isim yang tidak ada alif lamnya. Ya, walaupun jarang sekali itu ya. Yang paling banyak isimnya makrifat itu ya. Contohnya apa ini? Ya, mungkin nanti sambil jalan kita bisa bertemu dengan isim-isim yang seperti itu. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu Aswad itu ada alif lamnya semua tak? Hajarul Aswad. Al-Hajarul Aswadu itu aslinya. Nah, Al-Hajarul Aswadu. nah, Hmm, Kenapa ada alif lamnya? Karena Al-Hajar itu yang dimaksudnya hajar-hajar batu yang ada di Mekah gitu ya. Jadi alif lam itu fungsinya adalah untuk memakrifatkan, bukan batu-batu yang lain. Al-Hajar berarti batu yang makrifat sudah diketahui orang khusus. banyak itu maksudnya adalah batu yang ada di Makkah. Al-Aswadu sebagai sifatnya Al-Hajar, batu yang hitam, batu yang hitam. Rasulihi misalnya, ini mudah-mudah wilayah kan? Ini, nah, dia itu isim domir juga makrifat. Jadi isimnya ini diidofahkan kepada isim makrifat Rasulihi. Mana isim makrifatnya? Domir itu, isim domir itu termasuk bagian dari isim makrifat. Isim makrifat ada isim domir, ada isim yang ada alif lamnya, isim mausul ini tadi, itu juga termasuk isim makrifat. Gimana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Belum. Belum. Lanjut, Tat. Loh, ini sudah selesai. Udah selesai. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Kalau udah selesai, Ini ya pertanyaannya apa alhamdulillah. tadi Pak? Persiapan. Oh, Pak Adi ini ya, ya itu tadi ya. Kalau Iya. yang paling banyak Ya, mungkin itu hukum PR hukum yang awalnya ya, hukum mudah-mudah. awalnya memang seperti itu. Siap. Mudhofnya idofanya ke isim makrifat. Cuma ada beberapa yang isim nakroh juga. Cuma kita belum bisa menghadirkan contohnya. Coba nanti saya jadikan PR itu. Contohnya apa ini? Idofah Ya. kepada isim yang nakiroh. Contohnya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Kalau di Haromen itu jam berapa Pak Adi sekarang? Sekarang 17.50. 17.50. Berarti Mm-mm. kalau di 10 sini menit lagi maghrib. Ya. kalau di sini Maghribnya jam 7:13. oh Oh, beda masih lama. Masih sih Pak. lama, Mas. Tapi harus persiapan ini. Harus persiapan ya. Ini sudah saatnya persiapan. Ya, saatnya Paling enggak Kalau setengah jam. kalau saya mah operasi Zoom ini biar apa? Layarnya
nggak kehalang tulisan di bawah-bawah ini biar hilang layarnya full itu gimana ya? Yang mana, Pak? Yang mana Pak? Kan Ini di atas ya layar ini kalau saya ketutup gitu ya, bawah itu ada tulisan ya kayak bisukan terus peserta chat segala gitu Oh, tuh. Terus atasnya itu ada layar juga tertutup anu gitu ya, apa handphone itu apa jadi sempit gitu tuh view-nya, ada di, menu-menu gitu ya, menu-menu zoom-nya itu yang atas yang bawah itu sehingga layar itu ketutup gitu, tulisan tuh banyak yang ketutup. ya mungkin peserta mungkin yang lain mungkin bisa membantu karena saya pakai laptop tidak iya tahu ya. siapa yang Kalau saya pakai handphone. pakai handphone ya. Coba Iya. di screenshot, Pak. Nanti di-share ke saya, Pak. Saya bantu. Nah ini Pak Adi nanti bisa. Kayaknya enak Zoom gini, Tat. Ya enak Zoom seperti ini. Kalau biar nggak Langsung ini, praktek kita. cara jadi di Zoom. Kalau nggak Zoom gini bingung nih. Bingung ya. Ya ya. Mungkin Kayak nanti kita kayak tambah ya. dikejar-kejar ropo. Kita Yo, tambah dari Zoom-nya. kemarin sudah materi lagi. Waduh, burung tak sinau pada. Belum dipelajari, belum dibaca, sudah ada materi lagi. Nah, mungkin nanti kita di ini malam apa ini? Nah, kalau Zoom gini, saya Mungkin kalau pertemuan di kelas sebelumnya itu Senin malam dan Kamis malam. Karena saya di malam hari bisanya itu Senin dan Kamis malam itu ya. Insya Allah kita lanjutkan di Kamis malam. Nanti di Senin malamnya juga kita lanjutkan. Saya kirim di grup itu. Minimal seminggu 2 kali. oh ya, Ya, ya. Pak Dedi Oke, ya, siap. Pak Dedi ya. Pak Dedi. Iya, saya kirim di grup gitu. Oke. Pak Dedi Ngilangin asal mana? Pak Dedi kok kayak Cilacap ya? bukan. Saya Cilegon, Banten. Cilegon. Oh ya sudah. Oke deh. Orang Banten tapi Jawa, Pak Dedi. Oh ya. Kayak ngapak Anu, ini. lingkungannya mungkin Ada ada banyak ngapaknya nih. banyak orang Jawa jadi terbawa dialeknya. Ah, ah. Iya, lingkungan sayanya ini banyak orang Jawa, malah aslinya sedikit. Oke, Ini gitu kan? sebenarnya ya Ada lagi? mungkin kita lanjutkan itu ya hari Kamis malam sama Senin malam insya Allah. Nanti kalau saya punya kegiatan yang lain misalnya berhalangan nanti saya infokan sebelumnya. Semoga tidak ada Siap. halangan itu kan sebenarnya jam-jam kosong Kamis malam sama Senin malam. Karena kalau nggak pakai Zoom itu kita jarang apa ya praktek latihannya kurang. Nah, ini kan Iya. langsung. Oke, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma Subhanallah. bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir di malam ini. wabarakatuh. Sama-sama. Bin keluar nggih? Nah, Ustaz.